Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Sadi dengan NIM 4222101009. Saya dari kelas pagi A. Di sini akan menjelaskan timer and counter programmable logic controller atau bisa juga disebut dengan PLC. Konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama, apa itu timer dan counter, bagaimana cara kerja timer dan counter, dan yang ketiga adalah apa saja jenis-jenis dari timer dan counter. Oke, pertama, apa itu timer? Timer merupakan suatu instruksi yang digunakan untuk mengatur delay atau waktu suatu aksi dalam program PLC. Sedangkan counter merupakan sebuah instruksi pada sistem PLC yang biasa digunakan untuk menghitung jumlah aksi pada suatu proses. Jadi yang membedakan adalah counter adalah instruksi untuk menghitung jumlah aksi, sedangkan timer merupakan sebuah instruksi untuk mengatur waktu suatu aksi dalam program. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerja si timer? Secara umum, timer pada PLC akan bekerja dengan cara menghitung waktu tertentu sesuai dengan parameter yang telah diatur dalam program. Berikut adalah cara atau prinsip kerja timer pada PLC. Yang pertama ada input signal. Timer memerlukan sinyal input dari sensor atau perangkat lainnya sebagai acuan waktu. Sinyal input dapat berupa sinyal digital atau analog. Parameter setting. Parameter timer harus diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Parameter yang dapat diatur antara lain adalah waktu dasar, waktu pengaturan, dan waktu kerja. Selanjutnya ada counting time. Setelah menerima sinyal input, timer akan mulai menghitung waktu sesuai dengan parameter yang telah diatur. Timer akan terus menghitung waktu sampai mencapai batas waktu yang telah ditentukan oleh parameter. Output signal. Setelah mencapai batas waktu yang ditetapkan, timer akan menghasilkan sinyal output sesuai dengan kondisi yang telah diatur dalam program. Sinyal output ini dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat atau mesin. Yang terakhir ada reset. Setelah menghasilkan sinyal output, timer akan melakukan reset dan kembali ke kondisi awal untuk menunggu sinyal input selanjutnya. Lalu selanjutnya apa saja jenis-jenis timer yang ada? Yang pertama ada on atau on delay timer. Yang kedua ada off delay timer atau off. Yang terakhir ada timer pulse atau TP. Oke, apa itu on delay timer? On delay timer itu cara kerjanya output akan berlogika high apabila input diberi sinyal dengan logika high yang lamanya melebihi setting tundaan waktunya. Output akan kembali berlogika low saat sinyal input berlogika low. Syarat input atau output mode ini ditunjukkan pada gambar seperti ini. Lalu selanjutnya ada off delay timer. Output akan berlogika low apabila input diberi sinyal dengan logika low yang lamanya melebihi setting tundaan waktu. Diasumsikan kondisi awal timer mendapatkan sinyal input high, kemudian sinyal input tersebut diubah menjadi low. Saat input diberi sinyal high, maka output akan menjadi high. Kemudian saat input diberi sinyal low, maka output akan menjadi low. Syarat input dan output mode ini ditunjukkan pada gambar di samping. Yang terakhir ada timer pulse. Output akan berlogika high selama setting tundaan waktu apabila input diberi trigger berlogika high. Seperti ini. Syarat input dan output mode ini ditunjukkan pada gambar di samping. Lalu bagaimana cara kerja counter? Prinsip kerja counter pada PLC didasarkan pada perhitungan jumlah pulsa input yang masuk ke dalam PLC dan perhitungan jumlah hitungan yang terjadi. Berikut adalah prinsip kerja counter pada PLC secara umum. Yang pertama, input sinyal. PLC menerima sinyal input dari sensor atau peralatan lainnya yang melakukan perhitungan. Counter instruction, PLC mendapatkan instruksi counter untuk menghitung jumlah pulsa input yang masuk.
Counting operation. Setiap kali pulsa input masuk, counter akan menambah atau mengurangi jumlah hitungan sesuai dengan jenis counter yang digunakan. Oke, dan lalu ada hitungan dan nilai counter. PLC akan menyimpan sejumlah hitungan yang terjadi dalam nilai counter dan akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan jenis counter yang digunakan. Lalu ada batas hitungannya, counter dapat diatur untuk menghasilkan output atau sinyal saat jumlah hitungan mencapai batas tertentu. Batas hitungan ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu selanjutnya ada output sinyal. Ketika jumlah hitungan mencapai batas yang telah ditentukan, counter dapat menghasilkan output atau sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan atau sistem. Lalu ada reset counter. Counter dapat di-reset ke nilai awal tertentu jika diperlukan. Reset counter dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan instruksi khusus di dalam program PLC. Lalu apa saja sih jenis-jenis counter ini? Yang pertama ada counter up atau CTU, yang kedua ada counter down atau CTD, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah counter up down CTUD. Apa itu counter up? Counter up ini akan mencacah naik 1 jika kondisi pada masukannya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1. Simbol CTO sendiri dan dynamic diagramnya sudah terletak pada gambar di samping. Lalu apa itu counter down? Counter ini mencacah turun 1 jika kondisi pada masukannya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1. Jadi ketika si PLC ini memberi kondisi pada inputnya dari 0 menjadi 1, maka si counter down ini akan memberikan counting mundur seperti itu. Lalu ada counter up down atau CTUD. Pencacah ini akan menaikkan atau mengurangi 1 saat terjadi perubahan kondisi dari 0 menjadi 1. Jadi ketika dia naik, maka ini akan menjadi counter up. Lalu ketika dia dapat perubahan kondisi menjadi 0 lagi, dia akan menjadi Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.